Halo teman-teman semua, ini adalah video yang ketiga ya dari modul yang keempat. Modul yang keempat ini adalah data analisis dan visualisasi dan ini adalah bagian dari course Python Foundation for Crypto Traders yang total terdiri dari 5 modul. Di video yang ketiga ini, di modul yang keempat ya, kita akan belajar tentang Matplotlib ya untuk melakukan visualisasi. Teman-teman kalau punya katakan data mentah dalam bentuk spreadsheet ya, dalam bentuk CSV atau dalam bentuk Excel, itu akan sulit dipahami ketika hanya membaca data mentahnya saja. Tapi ketika kita visualisasikan dalam chart yang proper gitu ya, pattern akan bisa terlihat, anomalisnya juga akan langsung kelihatan gitu ya, dan bahkan akan ada insight-insight yang bisa muncul gitu ketika kita melihat visualisasi ketimbang melihat data mentah begitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Matplotlib ya. Matplotlib ini disebut-sebut sebagai Python Most Powerful Visualization Library gitu ya. Kita akan coba create professional trading chart yang nggak kalah dengan punya trading view gitu ya. Dan semua fully customizable, jadi bisa di-custom sesuai dengan keinginan teman-teman gitu ya. Apa yang akan kita pelajari? Kita akan coba untuk membuat yang pertama basic price chart ya dengan harga dan moving average overlay. Jadi di dalam grafik harganya akan ada overlay untuk moving average gitu ya. Kemudian membuat multi panel layout, kemudian portfolio allocation yaitu kita gunakan pie chart ya, grafik pie chart. Kemudian bar chart untuk melihat profit and loss by coin gitu ya. Kenapa ini penting? Karena visualisasi itu sebenarnya adalah jembatan antara data yang teman-teman punya dengan decision gitu ya. Ketika kita bisa memvisualkan atau melihat visualisasi dari data, itu akan ada atau bisa kita melakukan decision dengan lebih baik gitu. Dan kita bisa identifikasi trends atau pola yang hanya bisa ditangkap ketika kita visualkan gitu ya. Nah, kita lihat dulu ya jenis-jenis chart ya. Matplotlib itu support banyak jenis chart gitu. Mari kita pahami kapan kita pakai chart ini gitu. Yang pertama line chart ya. Line chart ini cocok untuk time series data ya, untuk price movement atau untuk data yang sifatnya continuous. Use case-nya untuk apa? Misalnya untuk price history, untuk portfolio value over time gitu ya. Kemudian untuk melihat cumulative return seperti itu ya. Kemudian bar chart. Kalau bar chart ini cocoknya untuk categorical, membandingkan kategori-kategori tertentu gitu ya, untuk discrete value, untuk value-value yang discrete atau yang enggak continuous ya. Use case-nya untuk apa? Misalnya untuk profit and loss by coin gitu ya, berdasarkan koin-koinnya kemudian kita bisa lihat profit and loss-nya gitu. Untuk monthly return juga oke gitu ya. Untuk jumlah trade per periode atau per hari begitu ya, kita bisa menggunakan bar chart seperti ini. Kemudian scatter plot ya. Scatter plot ini melihat hubungan antara dua variabel, variabel yang X dan variabel yang Y begitu ya. Misalnya untuk risk and return, variabel X-nya risk dan kemudian variabel Y-nya return, kemudian kita bisa lihat bagaimana posisi risk terhadap return-nya begitu ya. Kemudian untuk pie chart ini pie chart bisa untuk menggambarkan bagian-bagian tertentu dari satu data gitu ya. Misalnya untuk portfolio allocation, BTC berapa persen, kemudian ETH berapa persen dan sebagainya. Cocok menggunakan pie chart gitu ya. Kemudian candlestick chart ini yang mungkin sering kita amati di dashboard gitu ya. Kita amati bentuk candlestick-nya, oh HLC data gitu ya. Kemudian untuk trading analysis, untuk pattern recognition gitu ya. Kemudian histogram ya, histogram ini cocok untuk distribusi dari satu variabel tertentu. Misalnya price frekuensi, seberapa sering frekuensi atau harga ini muncul gitu ya, seberapa sering harga ini muncul. Ini sumbu Y-nya adalah frekuensi dan sumbu X-nya adalah bin. Nah, ada color convention ya, biasanya kalau color hijau itu untuk positif, untuk gain, untuk buy signal gitu ya. Kalau red untuk negatif, untuk loss atau untuk sell signal gitu ya. Kalau blue atau biru untuk indikator yang netral seperti MA atau bench gitu. Nah, untuk matplot sendiri itu di Python ya, di Python kalau kita menggunakan matplot itu ada 3 komponen penting. Yang pertama figur, figur itu adalah window utamanya. Bayangkan ini seperti kanvas, kalau kita mau gambar, maka figur ini adalah bentuk dari kanvas gitu ya. Kontainer dari semua grafiknya. Kalau kita mau masukkan grafik apapun, kita masukkannya ke figur gitu. Sementara untuk akses, akses ini adalah individual plot area. Kalau misalnya kita mau gambar price, grafik price terhadap waktu gitu ya, kita masukkan pada akses ini. Tempat untuk melakukan plotting data.
Munculnya ada di mana? Munculnya ada di figur gitu ya. Jadi dalam satu figur itu bisa terdiri dari beberapa akses yang diatur melalui subplot gitu ya. Kita bisa menentukan subplot ada berapa banyak figur yang ada banyak berapa banyak plot atau ada berapa banyak chart yang ada atau yang akan diletakkan pada figur gitu ya. Basic workflow-nya yang pertama kita tentu menentukan atau membuat figur dulu. Lalu aksesnya apa, kemudian kita plotting datanya, baru kita bisa customize, labelnya color gitu ya, kemudian stylenya mau dibuat apa, dan terakhir kita show, plt.show gitu ya, plt.show atau kita simpan dalam bentuk, PNG atau JPG gitu ya. Nah, di video ini akan ada 4 demo code ya. Yang pertama kita buat basic price chart dengan moving average, kemudian multi panel layout, ini price dan volume, ada price sendiri, ada volume sendiri dengan menggunakan, aksis yang berbeda ya. Kemudian portfolio allocation untuk mendemonstrasikan pie chart, dan terakhir bar chart ya untuk profit and loss by coin. Mari kita masuk ke demo yang pertama. Ya, baik, mari kita masuk ke demo yang pertama ya. Demo yang pertama ini demo yang simpel gitu ya. Bagaimana kita akan load data kripto, kemudian kita hitung SMA-nya, simple moving average 50, dan 20 dan 50, lalu kita plotkan dalam bentuk grafik begitu ya. Nah, pertama tentu kita saya akan kopikan ya, perlu mendapatkan data dengan menggunakan seperti yang kita lihat di demo sebelumnya ya, bagaimana kita mendapatkan data dengan meload pada btc_historical CSV yang sudah kita buat di beberapa video sebelumnya gitu. Pastikan teman-teman di folder itu, ada dalam satu folder gitu ya, file historical CSV-nya dan file Python yang akan dijalankan ini ada dalam satu folder sehingga, bisa dibaca gitu ya. Nah, kalau sudah dibaca, kita akan coba untuk menghitung SMA-nya. SMA ini simple moving average ini sama seperti di video sebelumnya ya, kita tinggal menambahkan satu kolom, kemudian dari file atau dari harga closing, kita rolling 20 lalu kita cari min atau rata-ratanya. Kemudian untuk SMA 50 juga sama, rollingnya 50, kemudian untuk return, ini simple return ya, dengan menggunakan, percentage change gitu ya. Kalau kita jalankan, kalau nggak ada error, filenya bisa terbaca, maka kita akan mendapatkan data untuk 699 hari. Nah, berikutnya kita coba untuk membuat price chart ya. Price chart ini kita lakukan terlebih dahulu, kita definisikan satu fungsi ya, dengan parameter df atau data frame, kemudian kita definisikan figur dan aksesnya. Di sini kita hanya menggunakan satu plot ya, satu gambar gitu ya, PLT subplot hanya ada satu gambarnya, kemudian kita plot berdasarkan yang pertama indeksnya apa? Indeksnya adalah waktu ya, daytime series. Daytime series berdasarkan apa? Berdasarkan harga closing gitu ya, berdasarkan harga closing, DF close. Kemudian kita beri label ini adalah price dengan warna dan line width seperti ini. Nah, sampai di sini sebenarnya kita sudah bisa mendapatkan, gambarnya gitu ya. Kalau kita return misalnya, kita return yaitu PLT titik type layout, kemudian kita return figurnya, figur yang dibuat di sini, dan kemudian AX atau aksis ya. Nah, kita bisa panggil fungsi ini dengan menggunakan figur, AX create price chart dari DF. DF-nya apa? DF-nya adalah, BTC historical CSV gitu ya. Kalau kita show, kita akan bisa mendapatkan grafik harga begitu ya, yang sini adalah sumbu Y, ini adalah harga, dan di sini adalah time series. Ini kita dapat dari AX titik plot ini. Nah, kalau kita mau menambahkan untuk simple moving average gitu ya, kita bisa berikan untuk plot secara khusus untuk simple moving average-nya, yaitu, plot moving average sama dengan menggunakan time series ya, dengan kita plot, yang diplot adalah DF SMA 20 yang sudah kita hitung sebelumnya di sini, dan DF SMA 50 yang sudah kita hitung di sini, begitu. Nah, kalau sudah, kita tinggal mendefinisikan, line width-nya dan line style bisa macam-macam ya. Di sini menggunakan garis putus-putus, untuk SMA 50 line width-nya sama, dan juga garis putus-putus begitu ya. Kemudian kita bisa melakukan customize pada label ya. Kita misalnya berikan set title. Title-nya apa? Title ada di parameter ya. Parameternya by default adalah BTC price moving with moving average, maka kita bisa memberikan title di sini, kemudian X label untuk tanggal dan Y label untuk price begitu. Kalau kita jalankan, maka kita akan mendapatkan grafik seperti ini.
ini adalah price untuk yang biru, kemudian untuk yang orange adalah kita berikan legend supaya lebih jelas ya, BLT titik legend, seperti ini. Nah ini legend-nya ya, orange SMA 20 dan hijau SMA 50, legend-nya akan muncul di sini, ya. Nah seperti itu cara untuk menggunakan, Matplotlib ya, ini adalah demo yang sederhana bagaimana kita bisa membuat, figur, membuat akses dengan menggunakan Matplotlib. Kita lanjut ke demo yang kedua. Nah di demo yang kedua ini kita akan membuat dua chart ya, 2 chart dalam satu figur gitu ya. Chart yang pertama adalah, harga dan chart yang berikutnya di bawahnya adalah volume gitu ya. Kita definisikan fungsi untuk create price volume chart-nya dengan menggunakan data frame dan parameter data frame dan title gitu ya. Kemudian kita buat figur dengan 2 subplot. Cara membuatnya adalah figur, kemudian kita definisikan subplotnya yaitu AX1 dan AX2 dengan ukuran 21 ya, artinya ada 2 chart di situ, ada 2 akses di situ dengan figur size-nya 14,10, kemudian ada height ratio, artinya rasio di figur yang pertama itu 3 kali lebih lebar daripada, di chart yang kedua atau chart di bawahnya ya. Nah, lalu kita definisikan untuk chart yang di atas adalah untuk top panel ya. Top panelnya adalah harga SMA 20 dan SMA 50. Ini adalah untuk yang top panel gitu ya. Top panel itu ada dari di X1, AX1. Makanya di sini ada AX1 dan AX2. Untuk menggambar di panel yang kedua atau di bawahnya, kita menggunakan AX2. Nah, untuk AX1-nya sudah oke, kita bisa custom ya. Kita bisa custom dengan menambahkan title, kemudian set Y-label yaitu price, kemudian untuk legend-nya kita berikan di upper left ya, upper left, dan grid-nya kita buat true. Nah, kemudian untuk bottom panelnya gitu ya, bottom panel ini kita isi dengan volume. Volume itu kita punya datanya pada data frame gitu ya. Di data frame ada data selain OHLCV, OHLC, ada juga V yaitu volume gitu ya. Ini adalah panel untuk volume. Kita definisikan color-nya ya. Ini color-nya kita berikan kondisi gitu ya, kita berikan kondisi. Kalau harga closing-nya ini lebih gitu ya, lebih besar dari harga sebelumnya, akan dibuat dengan, warna yang berbeda gitu ya. Kemudian untuk grafiknya kita buat dalam bentuk bar, kalau yang ini tadi dalam bentuk plot begitu ya. Kemudian yang ini dalam bentuk bar ya, dengan menggunakan sumbu X yang sama yaitu time series dan sumbu Y-nya adalah volume ya, volume. Kita set Y-label, X-label, kemudian ada set major formatter ya. Perintah ini untuk memformat label angka pada sumbu Y ya, Y-aksisnya ya, di objek grafik AX2 agar lebih ringkas dan mudah dibaca gitu ya, karena mengubah angka besar, karena angka bpres itu cukup besar ya, sampai millions begitu ya. Nah berikutnya, AX grid, dibuat true ya, jadi nanti akan ada grid-nya. Lalu terakhir kita berikan, kita return untuk AX1 dan AX2, figur AX1 dan AX2 begitu. Kemudian kita tinggal panggil untuk membuat chart-nya, fungsinya ini udah selesai, kita panggil chart-nya, AX1 figur, AX1, AX2, create price volume chart, kemudian di plt.show begitu. Kalau kita lihat hasilnya, ini adalah grafik untuk harga, di harga ini ada price, kemudian ada moving average 20 dan moving average 50. Nah, di bawahnya sini akan ada, volume ya, volume yang height atau lebarnya itu 3 kali lebih sepertiga dari grafik atau panel di atasnya. Ini adalah volumenya, begitu ya. Nah, kita juga bisa melakukan penyimpanan ya, misal kita mau menyimpan grafik ini ke dalam PNG, kita bisa berikan figur titik save pic gitu ya, dalam bentuk PNG, kita definisikan DPI-nya gitu, kemudian kita tinggal, misalkan ya mau dicetak gitu ya, chart-nya udah berhasil disimpan. Kita jalankan, kalau sudah muncul chart save, maka kalau kita lihat di sini, kita akan ada file btc price volume yang barusan kita buat, yang disimpan ya, btc price volume.png yang gambarnya sama persis dengan apa yang ada pada, grafik ini gitu ya. Nah, demikian untuk demo yang kedua, kita lanjut ke demo yang ketiga. Ya, mari masuk di demo yang ketiga ya. Di demo yang ketiga ini kita akan membuat pie chart ya. Pie chart apa yang kita buat?
kita definisikan fungsi untuk, portofolio pie gitu ya, isinya apa, parameternya adalah allocation. Allocation ini berbentuk dictionary dengan key dan value gitu ya. Kalau dictionary ada key-nya adalah misalnya simbolnya BTC dan value-nya adalah berapa persen alokasinya. Misalnya di sini BTC 40%, kemudian ETH 30%, dan seterusnya. Ya, pertama sebelum membuat pie chart-nya kita definisikan untuk figur dan AX ya, aksesnya gitu ya. Kemudian kita prepare data gitu ya, kita bedakan antara label adalah simbol-simbolnya, dan ukuran atau size-nya ya. Size ini adalah, value dari berapa persen alokasinya, begitu. Kita buat untuk pie chart-nya ya, pie chart-nya ini agak ada beberapa parameter gitu ya. Yang pertama kita mendefinisikan colors gitu. Misalkan dalam pie chart-nya itu lebih dari, ada beberapa kategori, maka kategori itu akan diambil warna-warna untuk setiap kategorinya akan diambil dari, daftar colors berikut gitu ya. Kalau ada lebih dari di sini ada 8, kalau kategorinya lebih dari 8 mungkin, terlalu crowded gitu ya untuk pie, jadi dikurangi gitu. Maksimalnya 7 gitu ya kalau mau menggunakan pie chart. Kemudian kita membuat pie chart-nya dengan menggunakan beberapa parameter. Yang pertama size ini sesuai dengan ukurannya ini gitu ya. Kemudian labelnya, lalu color warnanya sesuai dengan warna yang didefinisikan, kemudian auto percentage ya, otomatis nanti akan diformat dalam persentase, kemudian start angle 90 itu memutar grafik agar irisan pertama itu dimulai dari posisi jam 12 paling atas gitu ya, yang merupakan standar umum untuk, laporan keuangan. Explode itu memberikan efek ledakan kecil gitu ya, jarak antar irisannya, 0,05. Ini teknik visual gitu ya, agar grafiknya tidak terlihat menumpuk dan lebih estetik begitu. Lalu untuk teksnya ya, styling untuk teksnya, font size, dengan font weight gitu ya, auto text, set color-nya dan seterusnya. Kemudian untuk legend ya, kita perlu menambahkan beberapa legend di sini, label dan size gitu ya. Label itu adalah ini ya, simbol BTC atau ETH dan seterusnya. Size adalah alokasinya. Kemudian kita berikan set title sesuai dengan parameter yang ada di sini ya, title. Kalau sudah kita return untuk figur dan AX-nya. Setelah di-return kita bisa panggil ya, misalkan kita punya portofolio. Katakan seperti ini portofolionya, 45.000, 25.000, 15.000 dan seterusnya dalam US dollar gitu ya. Kemudian kita coba untuk menggambarkan atau memanggil fungsi create portfolio pie, kemudian kita show gitu ya. Hasilnya adalah, oh ini ada typo ya, saya perlu berikan tanda komentar di sini. Demikian hasilnya. Nah, ya, di sini kita bisa lihat ya untuk BTC 45%, kemudian, yang ungu ini AVAX 5%. Persentasenya akan kelihatan pada pie chart-nya dan legend-nya juga akan terlihat, berapa besar alokasi dalam mata uang gitu ya, dalam dolarnya begitu. Nah, seperti itu ya contoh untuk menggunakan pie chart pada portfolio allocation begitu ya. Ada satu parameter yang bisa kita atur lagi gitu ya untuk fixed size ini. Fixed size ini adalah ukuran dari, eee chart-nya atau ukuran dari grafiknya. Di sini kita menggunakan 10,8, itu 10 inci kali 8 inci gitu ya. Kita bisa atur misalkan 6 kali 5 gitu ya, 6 kali 5, maka kita akan mendapatkan ukuran pie chart yang lebih kecil gitu ya, seperti itu. Tentu kita juga bisa melakukan penyimpanan, kita gunakan sama seperti yang sebelumnya dengan menggunakan save fig dengan nama file tertentu gitu. Nah, demikian demo yang ketiga ya, kita akan masuk ke demo yang keempat. Oke, masuk di demo yang keempat. Di demo yang keempat nih kita akan membuat bar chart untuk profit and loss gitu ya. Kita buat fungsinya create, profit and loss bar chart dengan data PNL data. PNL data ini adalah, dictionary yang berisi simbol dan value atau profit loss dari simbol ini. Misalnya di sini BTC profit 5.000, ETH minus 2.000 dan seterusnya gitu ya. Kita definisikan dengan menggunakan, figur AX PLT dot subplots. Di sini hanya ada satu chart ya, dengan ukuran gambar 12,6. Lalu kemudian kita siapkan datanya, coins kita ambil data key dari PNL, kemudian value-nya kita ambil dari, eee, dictionary ini gitu ya, kita jadikan dalam bentuk list gitu ya. Kemudian kita siapkan untuk warnanya akan ada 2, warna hijau kalau
X-nya lebih besar dari 0, artinya kalau sumbu X itu nanti profit ya, profit loss-nya gitu ya. Kemudian sumbu Y-nya adalah simbol-simbolnya ya, BTC, ETH, dan seterusnya gitu. Kemudian untuk chart-nya kita menggunakan bar H gitu ya, coins itu adalah koin-koin yang tadi sudah di-list di sini dalam bentuk koin, kemudian PNL values itu adalah sumbu X-nya tadi ya. Kemudian warnanya kita akan menggunakan warna yang sudah didefinisikan di sini dengan alpha atau transparansi 0,7. Nah, kita sekarang menambahkan value-nya gitu. Untuk menambahkan value-nya itu kita menggunakan perulangan ya. Kita menggunakan perulangan dengan menggunakan enumerate lalu zip bar dan PNL values gitu. Nah, tujuannya di sini itu kita ingin membuat satu label ya yang mengikuti eee, value dari masing-masing simbolnya begitu ya. Artinya kalau value-nya positif, maka bar-nya akan mengikuti di area yang positif, kemudian kalau value-nya negatif atau loss gitu ya, bar-nya labelnya juga akan mengikuti di sebelah kirinya gitu ya. Kita menggunakan AX text untuk menuliskan teksnya begitu, untuk setiap bar atau untuk setiap koinnya begitu ya. Kalau sudah kita lakukan pemformatan untuk menambahkan garis vertikal atau garis lurus pada posisi 0 gitu ya. Artinya nanti kalau 0 yang profit akan ada di sebelah kanan dan kalau yang loss akan ada di sebelah kiri begitu ya. Kemudian untuk labelnya, untuk title, kemudian untuk grid dibuat true, dan terakhir untuk memformat X aksis ya. X aksis itu jumlah atau besarnya profit and loss-nya begitu. Kalau sudah kita bisa return, setelah di-return tentu kita bisa panggil, kita simulasikan dulu, kita buat data dummy ya, kita buat data dummy, profit and loss by coin dalam bentuk dictionary seperti ini, BTC profit ya, ETH profit, solnya minus, matiknya profit, AVAX minus, dan dotnya positif gitu. Lalu kita panggil dan kita coba show seperti ini, Fig, AX, create PNL bar chart berdasarkan PNL by coin seperti ini, kemudian kita lakukan show. Ini adalah tampilannya sehingga kita bisa mendapatkan yang profit akan ada di sebelah kanan, sementara yang loss, yang negatif ada di sebelah kiri. Labelnya akan mengikuti sesuai dengan posisi dari masing-masing begitu ya. Nah, demikian untuk demo yang keempat. Di video berikutnya kita akan masuk ke interaktif chart ya, bagaimana kita bisa membuat chart yang lebih interaktif. Sampai ketemu di video berikutnya.